نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para pendengar yang budiman, setiap pasangan suami istri atau pasutri mendambakan kehidupan bahagia dalam rumah tangganya, yaitu kehidupan rumah tangga yang terhiasi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk meraih hal itu, untuk mereguk hal itu, patutlah setiap pasutri, setiap pasangan suami istri selalu senantiasa memperhatikan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kali ini kami hendak mengetengahkan kepada para pendengar bagaimana pesan Nabi Muhammad SAW pada para suami. Para pendengar yang budiman, wahai suami yang saleh, engkau termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih untuk menikmati indahnya pernikahan. Karena ada di kalangan laki-laki yang sampai saat ini sudah mencapai usia lanjut, akan tetapi ia tidak menemukan jodohnya. Dengan menikah engkau, wahai para suami, berarti engkau telah menyempurnakan setengah agamamu, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin, falyattaqillah fima baqiya." Idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba telah menikah, faqad istakmala nisfuddin, sungguh telah sempurna nisfuddin, setengah agamanya. Falyattaqillah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fima baqiya, pada setengah yang tersisa. Hadis riwayat Tabrani. Para pendengar yang budiman, ketika kita menjadi kepala rumah tangga, ketika kita menjadi nahkoda, bahtera rumah tangga kita, maka hendaknya kita memperhatikan berapa pesan-pesan Nabi Muhammad SAW. Di antara pesan Nabi Muhammad SAW pada para suami, yang pertama adalah jangan main pukul. Yang pertama, jangan main pukul. Kita mendapati sebagian suami sangat ringan mengayunkan tangannya, melayangkan tangannya untuk mendaratkan ke wajah istri, untuk mendaratkan ke tubuh istri. Bahkan ada sebagian suami yang gampang sekali melayangkan kakinya, menendang ke tubuh istri. Istri bagaikan kulit bundar yang siap ditendang untuk masuk ke jala gawang. Mereka melakukan hal tersebut disebabkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para istri. Ingatlah wahai para suami, istrimu adalah belahan jiwamu. Cinta dan kasihmu telah berlabuh dalam sanubarinya. Maka berlemah lembutlah pada istrimu, agar jalinan kasih sayang serta bahtera rumah tanggamu tetap utuh terjaga. Rasulullah SAW mencela seorang suami yang memukul istrinya, padahal malam harinya dia mengumpulinya. Beliau SAW bersabda, "Ya'midu ahadukum yajlidum ra'atah jaldal abdi." Salah seorang di antara kalian memukul istrinya
seperti pukulan terhadap hamba sahaya. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Padahal siapa tahu dia akan berjima dengannya pada akhir harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, lantas bagaimana ketika sang istri melakukan kedurhakaan kepada suami? Ia tidak menaati suami, ia tidak menunaikan hak-hak suami, ia tidak melakukan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak mau melayani suami. Misalkan Islam mengajarkan tahapan-tahapannya. Islam telah membimbingnya bagaimana caranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabtaghu 'alayhinna sabila." Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka fa'idhuhunna, nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum, apabila mereka mentaati kalian, fala tabghu 'alaihinna sabila, jalanlah kalian mencari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Para pendengar yang budiman, ketahuilah wahai para suami, ayat ini memberikan pelajaran bahwa seorang suami mempunyai hak dalam mendidik istrinya. Pada saat sang istri tidak mentaati perintahnya, pada saat sang istri tidak mau melayani suaminya, tentunya dengan memperhatikan tahapan-tahapan. Ketahuilah bahwa memukul hanya dilakukan dalam rangka untuk mendidik. Jika sang suami melihat dari istrinya suatu yang tidak dia sukai dalam hal menunaikan kewajiban istri, maka nasihati dengan cara ucapan yang baik, dengan cara ucapan yang hikmah, dengan cara ucapan yang bijak. Begitu pula bisa dengan memberikan ancaman. Misalkan ternyata sang istri sukanya gosip, misalkan sering datang ke rumah tetangga, membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Pagi-pagi jam 9 sudah menggosip, membicarakan si A, membicarakan si B, membicarakan si C, membicarakan si D. Suami memberikan nasihat, suami memberikan bimbingan. Istriku, jangan melakukan hal tersebut. Atau memberikan ancaman. Istriku, jangan melakukan hal tersebut. Kalau engkau melakukan hal tersebut, saya kurangi jatah makanan, saya kurangi nafkah. Jadi diancam. Atau juga dengan memberikan isyarat. Ya, misalkan ketika sudah diberi nasihat berulang kali, ternyata istri tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya, dengan isyarat, memalingkan wajah, memalingkan muka. Ketika datang ke rumah, istri datang ke rumah, kemudian palingkan mukanya, atau memberikan isyarat-isyarat yang menunjukkan kemarahan. Ketika istri menanya kepada kita, cukup hanya memberikan jawaban-jawaban yang cukupnya saja. Ya. Cuma begitu doang misalkan. Para pendengar yang budiman, jika hal-hal ini, maksudnya memberikan nasihat, memberikan ancaman, memberikan isyarat, dilakukan ternyata lebih efektif, maka hindarkan
hindarkan untuk memukul. Jadi hindarkan untuk memukul. Karena memukul adalah alternatif yang terakhir. Alternatif yang terakhir. Kecuali kalau misalkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksiatnya dahsyat gitu kan. Kemudian tindakan memukul menjadi alternatif yang efektif, silakan gitu ya. Tapi tentunya dengan melihat tata cara di dalam Islam. Tata cara pemukulan dalam Islam itu tidak boleh memukul di wajah gitu ya. Tidak boleh memukul di wajah. Di antara ketentuan-ketentuan dalam memukul memang sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Para pendengar yang budiman. Kemudian yang selanjutnya, ingat kebaikan istri. Ya, ingat kebaikan istri. Para pendengar yang budiman, tidak ada manusia yang sempurna. Manusia memiliki kesalahan. Oleh karena itu, jika suatu ketika istri kita pernah menyakiti kita, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, maka bersabarlah dan ingatlah kebaikan yang lain yang ada pada istri kita. Jangan sampai gara-gara kita tidak senang akan satu perangai istri, kemudian membawa kita marah hingga melampaui batas yang membahayakan. Renungkan sabda Rasulullah SAW, la yafraq mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Perhatikan ini. Janganlah laki-laki mukmin membenci wanita mukminah. In kariha minha khuluqan, jika dia membenci darinya satu perangai, satu akhlak, satu perilaku, radiya minha akhar, maka hendaknya ia menyukai akhlak yang lain, menyukai perangai yang lain. Para pendengar yang budiman, Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Sahih Muslim, di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa hendaknya seorang suami jangan membenci istrinya. Karena jika dia menemukan pada istrinya akhlak yang tidak dia sukai, maka dia akan menemukan juga padanya akhlak yang disenangi. Contoh, jika wanita itu berakhlak kurang baik, tapi dia adalah orang yang beragama, cantik, menjaga kesuciannya, menyayanginya, atau yang sejenisnya. Ya, ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Para pendengar yang budiman, jadi ketika misalkan kita menjumpai ternyata istri kita kurang cakap dalam memasak, karena basic istri kita misalkan orang Jawa, ternyata masakannya kemanisan. Biasanya orang Jawa ketika masak menggunakan gula merah. Wah, masak kangkung seperti halnya bikin kolak, terlalu manis misalkan. Atau istri kita orang Sunda, senangnya yang asin-asin, sedikit-dikit asin misalkan. Ternyata ketika masak sayur sop keasinan, asin teing gitu ya. Atau istri kita misalkan orang Padang, kita orang Jawa, bertolak belakang. Istri kita senangnya pedas-pedas, sehingga setiap masak rasanya pedas terus. Nah, kita dapat istri kita itu kurang cakap dalam memasak. Jangan sampai titik lemah istri kita dalam hal ini dijadikan sebagai sarana untuk menceraikan kita. Dikit-dikit cerai. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Hendaknya apa? Sikap kita apa? Arif, bijak. Misalkan ketika kita menjumpai istri kita ternyata kurang pandai memasak, kurang cakap memasak, kita lihat perangai yang lain, kita lihat akhlak yang lain. Oh, ternyata alhamdulillah istri saya
menjaga kehormatannya. Alhamdulillah, istri saya ternyata orang yang beragama. Alhamdulillah, ternyata istri saya cantik jelita. Jadi lihat kebaikan-kebaikan yang lain. Termasuk la yafraq mu'min mu'minah in kariya minha khulq radiya minha akhar. Jangan laki-laki mukmin membenci wanita mukminah. Jika dia membenci darinya satu akhlak, maka tentulah dia akan menyukai akhlak yang lain. Para pendengar yang budiman, kita ambil contoh. Misalkan istri kita ternyata orangnya biasa-biasa saja. Dari sisi fisik tidak cantik misalkan. Tidak cantik. Maka kita lihat sisi yang lain. Oh, ternyata alhamdulillah dia sangat perhatian sekali kepada saya. Meskipun fisiknya biasa saja, perhatiannya luar biasa. Ketika saya pulang dari pekerjaan, dia senantiasa menyambut saya dengan senyuman. Dia senantiasa memasukkan ke dalam relung hati saya pesona kebahagiaan, pesona kegembiraan, pesona kesenangan. Oh, ternyata dia perhatian sekali terhadap anak-anak saya. Ketika waktu sore hari, waktu asar, diperintahkan kepada anak-anak untuk mandi, lantas mengaji. Ayo nak, ngaji ke masjid. Bapakmu memerintahkan kepadamu untuk mengaji. Jadi tertutupi. Ya, para pendengar yang budiman, yang selanjutnya, yang ketiga, berbuat baik kepada istri. Berbuat baik kepada istri dalam ucapan dan dalam perbuatan. Ketahuilah wahai suami bahwa pergaulan yang baik dapat mewujudkan kekokohan, keharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan perbuatan baik suami kepada istrinya merupakan pilar-pilar kebahagiaan rumah tangga, pilar-pilar ketentraman rumah tangga, sarana mewujudkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira." Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, kemudian bila kalian tidak menyukai mereka, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Karena mungkin, karena boleh jadi ketika kalian tidak menyukai suatu, padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Para pendengar yang budiman, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf di sini meliputi ucapan dan perbuatan. Ucapan kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus, ucapan yang tidak menyakitinya. Begitu pula dengan perbuatan, tidak memukulnya, tidak menendangnya, memberikan kasih sayang kepada mereka. Para pendengar yang budiman, terkadang di antara kita sebagai suami, ketika di kantor misalkan, kita bermanis muka, kita menampakkan muka yang berseri-seri, menampakkan muka penuh dengan kegembiraan kepada atasan kita, kepada teman-teman kita, sehingga ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu kan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini suatu yang baik, ini suatu yang bagus, ini suatu yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kebaikan ini hendaknya diteruskan lagi ketika di rumah. Ya, ketika di rumah, datang pada istri, datang pada anak-anak dengan muka yang berseri-seri, dengan muka dengan pesona kebahagiaan, dengan muka yang penuh dengan keindahan dan ucapan yang bagus, mengucapkan yang manis, sebagaimana ketika di kantor. Di kantor misalkan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan, kemudian datang ke rumah merubah.
mukanya masam misalkan, keningnya berkerut, ngomongnya hanya cukup dengan ya saja, tidak memberikan tanggapan kepada istrinya dengan ucapan-ucapan yang baik dan ucapan-ucapan yang bagus. Ini pergaulan yang tidak baik terhadap istri. Pergaulan yang tidak baik terhadap istri. Atau misalkan di antara kita sebagai suami ternyata kurang betah di rumahnya. Senangnya keluar saja. Kenapa nggak betah? Malas misalkan. Malas. Ya, di rumah itu malas. Di rumah itu bosan gitu. Tapi ketika di luar asik nongkrong dengan tetangga berjam-jam, asik nongkrong dengan siapa saja. Bahkan ketika dimarahin tangga, dimarahin teman dekatnya, dimarahin atasannya, dia siap, sabar, ya sabar. Akan tetapi ketika datang ke rumah menjumpai istri, ia tidak sabar, memaki-maki istri. Ketika datang ke rumah pengen misalkan air minum, pengen susu, atau pengen kopi, atau pengen teh, sementara istri sedang memberikan ASI kepada anaknya, langsung marah-marah, ayo cepetan. Nah, ketika di luar dia penuh dengan kesabaran. Ini tentunya tidak pas etika seperti ini, karena tidak mempergauli istri dengan baik dari sisi ucapan atau dari sisi perbuatan. Para pendengar yang budiman, demikian apa yang kami sampaikan terkait dengan 3 pesan Nabi Muhammad SAW pada para istri. Pesan yang pertama, jangan main pukul. Pesan yang kedua, ingat kebaikan. Kemudian pesan yang ketiga adalah berbuat baik kepada para istri, karena Nabi Muhammad SAW berpesan, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian adalah khiyarukum linisaihim khuluqa, yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.